Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim LDA Kanang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Yakinnya hajat-hajat kita semua, hajat-hajat Bapak Ibu semuanya pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan. Amin. Di pagi yang ceria ini, aduh lumayan nih ngos-ngosan nih, jalan segitu aja nih. Saya sedang menikmati pemandangan dan menikmati apa ya, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan ini saya mau berbagi. Jadi sebenarnya kan banyak pertanyaan di kolom komentar. Om, kok hajat saya lemot, kok hutang saya belum lunas, kenapa sih Om? Nah, jadi ada salah satu cuplikan di video pencerahan suhu kita semua, Bapak Haji Dwi Susanto. Kenapa sih hajat kita lemot? Apa yang penyebabnya nih hutang kita belum lunas? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita tonton videonya ya. Yakin pasti hajat Bapak Ibu semua pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan. Hutang-hutang semua juga pasti Allah lunaskan. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung tonton videonya ya. Yuk, check it out. Loh, siapa yang nonton YouTube? Iya. Siapa yang nonton YouTube? Saya pertama Ini kakak. Terus? saya bilang ke suami, Terus suami komennya apa? ya mau aja nganter. Dia mau minta bantuan Pak Haji. Iya. Ya biasalah, saya lagi keliling hutang ya sekarang. Banyak sih ke perorangan, ke bank, pinjol juga gitu. Besok juga di Pak Haji udah harus ada yang harus dibayar, tanggal 27 harus ada dibayar. Pokoknya pusing gitu. Sampai niat mau jual rumah juga, tapi gimana Pak Haji, bagusnya buat saya itu gimana gitu. Bagus semua. Jadi gini Bu, yang bikin ibu lemot hajatnya karena ibu melanggar ilmu Tuhan. Jadi ibu tuh melanggar maunya Tuhan tuh, yang 3 gak boleh dilanggar. Apa itu Pak Haji? Mikir, Iya. komen, ngeluh. Nah, ibu mikir, komen, ngeluh. Harusnya apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Harusnya begitu. Ya kan, namanya harus ini hidup pasti mikir gitu, harus caranya Gak gimana. boleh. Kan gak ada ayatnya, gak ada di firman Tuhan. Ya. Ucapan, kata-katanya begini, di firman Tuhan gak ada nih. Gak ada kata-kata ini. Siapa yang mikir, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Gak ada tuh firman Tuhan begitu. Jadi harusnya biar Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi ibu dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuma syukur. Alhamdulillah pinjol kebayar. Alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah saya punya uang pegangan hari ini 100 juta. Jadi firman Tuhan bunyinya gini, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ibu harus prasangka baik dulu sama Tuhan. Kalau sekarang kan ibu nggak prasangka baik sama Tuhan, yang ada prasangkanya jelek. Hah? Besok jatuh tempo. Iya. Hah? Benar. Jadi bunyinya hah? Nggak boleh. Ibu harus pasti kebayar, pasti kebayar, pasti lunas, pasti lunas. Emang ada ayatnya pasti Pak Haji nih. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada ayatnya gini Bu, mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Jadi Bu jangan ngomong mudah-mudahan. Atau ayatnya gini, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu yang benar, pasti. Nggak ada ayatnya gini, mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi nggak ada kata semoga. Semoga itu adanya di rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Makanya orang yang masuk rumah sakit 50-50, separuh mati, separuh hidup, karena semoga.
Ya Pak Haji, habis gimana? Setuju kan yang omongan gue? Setuju. Kenapa setuju? Kok setuju? Positif, positif. perkataannya. Iya, jadi ibu tinggal bantu saya dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuman terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat Tuhan udah nyampe ke gue. Padahal belum nyampe tuh berkat. Ntar kan Tuhan kebakaran jenggot. Malaikat, sini lu. Ini udah dapat berkat belum? Belum. Kenapa dia bilang katanya udah? Jangan bikin gue malu ya. Kasih berkatnya. Tuhan kasih berkat. Dapat lo berkatnya. Bikin tuh Allah bikin Tuhan tuh kebakaran jenggot, ya kan? Habis sekarang lagi Pak Haji, aduh saya itu gimana ya, suami sakit. Itu ngeluh gak? Ya, Oh. Kira-kira itu suami sakit udah seizin Tuhan belum? Udah. Bu, ibu tuh tiap malam saya doain biar utangnya nggak lunas dan suaminya biar belum sembuh. Karena kalau sembuh ibu nggak datang ke saya. Karena kalau ibu utangnya lunas, ibu nggak datang ke saya. Emang saya doain tiap malam. Yang mana kata Tuhan? Itu Tuhan yang pakai kacamata. Lu berdua. jangan aku Pak Haji. Lu berdua, lu berempat. Tiga. Lu berempat. Nggak ada suami. Yang mana Ji, kata Tuhan gitu. Yang pakai kacamata Tuhan. Jangan lunasin dulu biar dia nanti ke gue. Iya. Pengen lunas besok juga harus lunas. Bisa. Nih, firman Tuhan bunyinya begini. Bunyinya firman Tuhan. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Tuhan aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun, kata Tuhan, aku hidupin, aku bisa. Apalagi cuma lunasin utang lo besok pagi, kata Tuhan, kecil. Tapi coba yang tiga tuh yang gue suka, yang gue suka dikerjain tuh, yang gue suka jalanin, syukur nikmatin. Yang gue benci jangan dikerjain. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nah, coba. Kalau lo kan gatel kalau nggak komen. Bawel ya. Bawel, gatel kalau nggak bawel di rumah. Lihat apa aja, mulut yang ngomong, tangan kerja. Maunya gue, mulutnya diam. Kerja. Ini enggak. Mulut ngomel, dia kerja. Misalkan ada baju kotor, udah dia ngomel. Maksud gue baju dia ambil aja. Ji, berarti simpel bener ya, utang lunas simpel banget. Mau berapa aja lunas pasti. Kenapa? Karena yang lunasinnya Tuhan, bukan kita. Kalau gue tanya, Tuhan, kenapa utangnya dia nggak dilunasin? Karena dia yang mau ngelunasin, Ji. Jadi gue nggak bergerak, gue diem aja. Oh, lu yang mau ngelunasin, mikir, berusaha. Iya Pak Haji, udah berapa hari, wah nggak bisa tidur. Ya ngapain? Nih gue tanya ya, lu dipinjemin sama pemilik duit. Misalnya pemilik duitnya pinjol ya, pinjol nyairin permintaan pengajuan lu, pinjol. Itu kira-kira udah seizin Tuhan belum? Udah. Berarti juga lunas. No, seizin Tuhan dulu. Tuhan, kenapa dia gak dilunasin? Orang dia gak seizin gue, biarin aja. Emang dia gak nyari lu Tuhan? Nyari, cuman mengos doang. Lu tuh gak boleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Besok hutang saya Tuhan lunasin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil tidur. Nah nanti lu mana bonnya pinjol. Misalnya ini pinjol nih, lo kempit gini. Nah lo kempit kecil gini. Nah masukin ke alat kelamin lo, slep, tidur. Lunas. Nanti kan aplikasinya puyeng palanya. Haji itu harus sampai besok. Iya, sampai besok, Bu. Saya punya orang datang kayak gini, suami istri. Suaminya 30 aplikasi pinjol, istrinya 50 aplikasi pinjol. Saya bilang tulis nama aplikasinya, pinjolnya. Dikempit sama alat kelamin istrinya, dikempit sama alat kelamin suaminya. Mau tahu Bu bacaannya? Pinjolnya bubar, pinjolnya bubar.
pinjolnya bubar. Digerebek apa polisi, pinjolnya bubar semua, lunas. Pak Haji makasih ya. Kenapa? Kan pinjolnya udah bubar. Sayangnya pinjolnya nggak berobat ke gue. Yang datang Pak Haji kalau misalnya ke perorangan sama ke bank gitu kan kita juga punya gitu. Ibu minjem ke perorangan nama siapa? Iya. Misalkan Pak Muhammad, galak banget dia misalkan. Taruh aja di kempit. Muhammad mati, Muhammad mati, mati. Alhamdulillah. Mati mah dosa aku. Enggak dong, emang yang matiin siapa? Tuhan, emang kita. Gitu. Terus kalau ke bank, Pak Haji? Ya mau banknya bubar apa mau lunas? Lunas di Mandiri, lunas di Mandiri, lunas di Mandiri, lunas di Mandiri. Bu, ini nyata Bu, itu orang utang pinjol 50, 30, 80. Bener bubar Bu, bubar. Bali makanya kemarin, Ji makasih ya Ji, makasih ya. Kenapa makasih? Pinjolnya udah digerebek sama Bareskrim Mabes Polri. Ketika kita dapat dengan redho menerima cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka.